kita mau hidup hidupnya gagal lalu kita tertidur karena kita terbelenggu oleh badan. Nah, nanti dalam perjalanan Yesus yang adalah firman, kalau kita belajar dari Injil Yohanes kan disebutkan mulanya adalah sabda. Yesus itu sabda, tapi kemudian menjelma menjadi manusia. Dalam diri manusia itulah ada belenggu dalam diri Yesus. Maka nyata ketika Yesus inginnya itu ya dimuliakan dan sebagainya, seperti saat di Gunung Tabor ya, bacaan hari ini kan Yesus dimuliakan ya, ingin mulia, tetapi faktanya kan tidak. Orang-orang yang dulu kepengen menjadikan dia sebagai raja itu malah menangkap karena kecewa kan, menangkap dan membelenggu dan kemudian menyesak, mendera sampai pada menyalahkan. Yesus pun juga mengalami keterbelengguan itu. Dan puncak dari keterbelengguan adalah apa? Puncak dari keterbelengguan mati. Coba Bapak Ibu, kalau sudah mati, nggak usah nyoba nih. Mati tidak balik. Bayangkan saja ya, nggak usah coba mati. Membayangkan saja kalau orang mati itu kan manut ya, karena sudah nggak punya daya. Tangannya disuruh begini ya manut, nanti disuruh begini ya manut, disuruh begini manut, apapun manut, karena memang kita sudah sebelum dan puncak dalam kematian. Tapi justru dengan puncak dari keterbelengguan itu kematian, mulailah yang namanya hidup baru. Badan menjadi istirahat. Kita sudah tidak memerlukan badan yang kita pakai di dunia ini karena akan menggunakan badan yang lain. Seperti apa? Seperti kita tahu. Tetapi sahabat kita, credo kita menyebutkan kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Saya rasa mungkin badannya bukan seperti sekarang ini ya. Saya seperti ini, badannya seperti itu. Saya rasa enggak. Kalau badannya seperti sekarang ini ya. Oh nanti. Ini baru badan ya. Badan itu akhirnya mungkin yang bangkit tidak seperti sekarang ini. Ada badan yang lain. Saya tidak tahu apakah kita saling mengenal atau tidak. Tapi pasti badan tidak seperti sekarang ini. Kalau seperti sekarang ini kan kasihan yang amputasi ya. Nanti masuk surga ternyata di sana juga pakai badan yang kakinya diamputasi atau mungkin sudah mengalami operasi dan sebagainya. Pasti tidak. Ada badan yang sempurna. Buktinya apa? Kalau saya boleh mengambil bukti ya, para murid pun tidak mengenali Yesus yang bangkit. Berarti ada badan yang lain. Jiwa sekarang pertanyaan tadi. Jiwa itu kan kalau saya menyebut itu roh ya. Itu berasal dari apa? Pada mulanya adalah roh yang lain-lain. Kemudian dari roh Allah itu kemudian menciptakan manusia. Saya mengambil yang dari Kejadian bab 2. Manusia diciptakan lalu diberi roh. Kenapa diberi roh? Sebenarnya yang ditiup adalah nefas. Kalau bahasa Indonesia nafas. Nefas itu sama ruah yang memberi hidup. Maka manusia menjadi hidup. Maka sebenarnya siapa yang beri hidup? Ya Allah sendiri. Dan karena yang beri hidup adalah Allah abadi, maka roh juga abadi. Nah, sekarang yang kita bayangkan adalah saat orang seperti pengalaman Yesus yang wafat dan bangkit, roh itulah yang kemudian juga akan membangkitkan kita. Itu imannya. Kalau enggak boleh menyangkal kan iman, ajaran iman. Roh yang membangkitkan Yesus, roh Allah ya.
Itu pula yang membantu kita, termasuk yang kita peringati, yakni Ibu Lanima. Maka badan boleh beristirahat, RIP, rest in peace. Tetapi jiwa mungkin bisa dalam bentuk yang lain, yakni istirahat dalam damai abadi di surga. Dan beritanya tentu tidak nganggur ya, layak-layak gitu. Orang yang sudah mulia di surga, saya rasa seperti hanya Bunda Maria bisa hadir di tengah-tengah kita, seperti Bapak Yusuf yang hadir di tengah kita, seperti Yesus yang hadir di tengah kita. Dan yang seperti itu adalah roh yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka kalau misalnya ya, saya berdoa di sini dalam nama Yesus dengan peranan Bunda Maria. Di sana Purwosari, Romo Agus, Aris juga berdoa dalam nama Tuhan. Rohnya di sana. Karena memang roh tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, orang yang sudah bangkit mulia, roh yang seperti itu juga tidak dibatasi oleh waktu. Saya pernah berdiskusi ya, Romo ini peringatannya 7 hari, tapi ini baru 6 hari atau 8 harinya ya? Yang untuk 7 hari kan kita, ya kan? Bagi roh itu satu giliran ronda, satu tahun sampai dengan satu giliran ronda malam. Artinya memang waktu itu sangat relatif. Maka orang yang meninggal tahun 1000 dengan orang yang meninggal tahun 2000 atau yang meninggal tahun 3000 nanti nunggunya ya sama, ya kan? Karena tidak dibaca oleh ruang dan waktu. Nah, semoga yang kita doakan Ibu Agustin Silvestera Lanima Santoso sungguh bisa menikmati kebahagiaan sedari ini, beristirahat dalam damai di surga bersama dengan Bapa. Dan jadi berdoa bagi keluarga, bagi kita yang masih dalam perjalanan ini. Tuhan memberkati. Amin. Berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang membangkitkan putranya dari alam maut sebagai jaminan hidup abadi bagi semua orang beriman. Ya Bapa, kepada kerahiman kami percayakan Ibu Agustin Silvestera Laniwati Santoso yang telah Engkau panggil menghadapmu 7 hari yang lalu. Semoga wafat dan kebangkitan putramu menjamin penebusannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Maha Kasih, kami mohon Engkau memberikan penghiburan kepada keluarga Bapak Bambang dan semua sanak saudara yang ditinggalkan. Berilah penghiburan iman, tabah menerima kenyataan, dan tetap setia dalam iman akan Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa Allah Maha Bijaksana, tolonglah agar kami tetap bersatu dalam doa dan harapan, meskipun kami juga mengalami kehilangan orang yang kami cintai. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, dengarlah doa yang kami panjatkan dan selamatkanlah Ibu Agustin Silvestera Lanima Santoso serta semua orang yang sudah meninggal dunia. Anugerahkanlah istirahat dan damai abadi kepada mereka, sebab Engkaulah Allah kami sekarang dan selama-lamanya. Amin. Meskipun
Allah Bapa sumber sukacita kami unjukkan roti dan anggur ini untuk memohon keselamatan abadi bagi Ibu Agustin Silvestera Laniwati Santoso yang telah kau panggil menghadapmu 7 hari yang lalu. Semoga persembahan sejati putramu Yesus Kristus membawa sukacita berlimpah bagi gerejamu. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup diubah bukan dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedia tempat kediaman kekal dalam surga. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan macam kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku."
roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun jadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hambamu, Ibu Agustin Silvestera Laniwati Santoso, yang telah Kau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi malah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, marilah berdoa. Anak domba Allah, Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Dia telah anak domba Allah, Dia telah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbagailah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tunai saya tidak pantas untuk datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus melindungi kita sampai hidup yang kekal. Amin.
Allah Bapa sumber sukacita kami bersyukur atas sukacita surgawi yang telah kami terima dalam Ekaristi suci ini. Semoga rezeki kehidupan surgawi ini meneguhkan langkah kami dalam menapaki hidup dan pelayanan kami sehari-hari. Semoga hamba-Mu, Ibu Agustin Silvestera Laniwati Santoso, yang kami doakan pada peringatan 7 hari meninggalnya, boleh menikmati sukacita abadi di surga demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mari sekali kita menutup ini dengan mau berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah.
mengikuti perayaan Ekaristi 7 hari berpulangnya Bu Bambang atau Bu Laniwati Santoso. Untuk selanjutnya mungkin ada sepatah dua patah kata dari keluarga. Silahkan Pak Bambang atau Laura. Terima kasih Bu Heni dan rekan-rekan yang terkasih di dalam Kristus. Selamat malam Romo, berkah dan Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kasih Tuhan. Saya atas nama keluarga mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian, segala kepedulian dan segala cinta kasih yang ditumpahkan kepada Ibu Lani, juga kepada rekan-rekan kerja di tempat saya. Itu sungguh luar biasa. Dia melayani, dia memberikan cinta kasih yang luar biasa kepada istri saya. Untuk itu saya di sini sebagai wakil dari anak-anak saya, dari Ibu Lani Santoso, mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Jasa-jasa Anda itu tidak akan terlupakan dan itu akan selalu diingat di dalam hati keluarga kami. Bapak, Ibu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada singer, pada pemusik, juga pada Ibu Veronica yang telah dengan susah payah mengikuti terus prosesi dari ketika istri saya meninggal sampai dengan penguburan sampai dengan hari ini. Itu saya tidak bisa balas dengan apa-apa. Yang saya bisa ucapkan adalah semoga Tuhan membalas kebaikan Anda semua, terutama Bu Vero. Terima kasih. Dan kepada Romo yang tempoh hari waktu istri saya sakit, Romo juga memberi perminyakan. Dan istri saya sangat senang sekali waktu itu Romo datang dan dia bisa berbincang dengan Romo, dan dia sangat berharap bahwa kesembuhannya akan terjadi. Tetapi Bapak Ibu, saya juga berterima kasih bahwa kesembuhannya adalah kesembuhan total. Sampai pada saat ini juga saya dan anak-anak saya sudah ikhlas melepaskan Ibu. Ibu sekarang juga ada di surga bersama Bapak dan saya sendiri. Yang menjadi memori bagi kami semua adalah bagaimana apa yang dikerjakan selama hidupnya. Itu adalah yang merupakan suatu pegangan bagi kami. Kami juga akan melakukan apa-apa yang baik yang telah diberikan contoh pada anak-anak saya dan pada karyawan saya dan pada saya sendiri. Kiranya Bapak Ibu, ucapan terima kasih ini saya sampaikan pada malam hari ini. Barangkali anak saya ingin menambahkan sesuatu, kami persilahkan. Ya, Bu Heni, terima kasih. Ini sudah cukup dan saya akan undur diri. Terima kasih Romo, terima kasih berkah Lalu. Terima kasih Pak Bambang. Kami boleh berkumpul di sini untuk bersama-sama menaikkan doa dalam perayaan Ekaristi untuk keselamatan jiwa korban. Demikian, mungkin Romo dan Pak Bambang.